Langit senja di pinggiran kota Cibungur memerah, seolah ikut menyaksikan kebaikan yang tersembunyi di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Di antara suara kendaraan dan kehidupan kota yang padat, terdengar lantunan merdu dari suara seorang pemuda. Suara yang tak hanya menyejukkan telinga, tapi juga menusuk hati yang gersang. Di sebuah musala kecil di ujung kampung, Fahri duduk bersila di hadapan belasan anak-anak yang mengitarinya. Suaranya lantang namun lembut, menyenandungkan ayat demi ayat dari surah Al-Baqarah. Anak-anak itu mengikuti dengan takzim, sebagian mengeja dengan terbata, tapi selalu dibimbing dengan sabar oleh Fahri. Bagus, Raka, teruskan ayat selanjutnya. Jangan terburu-buru. Hati yang tenang akan membawa suara yang benar, ujar Fahri dengan senyum teduh. Fahri bukan pemuda biasa. Di usia 23 tahun, ia sudah hafal 20 juz Al-Quran. Ia tumbuh sebagai yatim piatu sejak usia 8 tahun, tinggal di rumah warisan peninggalan kakeknya yang kini nyaris rubuh. Meski hidup sederhana, dia tak pernah mengeluh. Kehidupannya dikelilingi oleh Al-Quran, doa, dan keikhlasan. Usai mengajar mengaji sore itu, Fahri bergegas mengganti baju, merapikan rambutnya yang selalu dipotong rapi, lalu melangkah cepat ke rumah mewah di ujung perumahan elit tempat ia bekerja sebagai sopir pribadi. Majikannya, Haji Malik, adalah pengusaha properti sukses yang terkenal dermawan. Assalamualaikum, Pak Haji, sapa Fahri sambil sedikit menunduk. Waalaikumsalam, RI. Ayo siapin mobil. Kita ke lokasi baru di Kertajaya, jawab Haji Malik dari balkon, mengenakan batik halus dengan jam tangan emas di pergelangan kirinya. Fahri segera menjalankan mobil SUV hitam mewah itu, membawanya melewati jalanan ibu kota yang mulai padat. Tak banyak bicara selama perjalanan. Haji Malik adalah tipe orang yang angkuh dan hanya bicara jika perlu. Namun, sesekali ia memperhatikan Fahri lewat kaca spion tengah. Kamu belum tertarik kerja tetap di kantor, RI? Jaga kantor pusat. Banyak yang kamu bisa, bukan cuma nyetir, ucap Haji Malik mendadak. Fahri hanya tersenyum. Terima kasih, Pak. Tapi saya lebih suka pekerjaan yang membebaskan waktu untuk mengajar ngaji. Haji Malik terkekeh kecil, tak menyangka anak muda ini begitu keras memegang prinsip. Kamu terlalu lurus, RI. Dunia itu butuh orang yang sedikit melengkung. Biar bisa mengikuti arah. Mobil terus melaju. Saat malam mulai turun, mereka sampai di kompleks pembangunan perumahan milik Haji Malik. Para pekerja menyambut dengan kaku, seperti menyembunyikan sesuatu. Fahri memperhatikan, ada sebuah bangunan tua di belakang kompleks yang tak tersentuh. Tanahnya dipagari bambu, dengan janur kering menggantung seperti penolak bala. RI, tunggu di mobil ya. Ini urusan orang dalam, perintah Haji Malik sebelum berjalan masuk ke bangunan tua itu bersama pria berpakaian hitam panjang dengan topi lebar. Fahri duduk di kursi sopir, membuka mushaf kecil dari saku baju dan mulai membaca pelan. Tapi baru beberapa menit, ia mendengar suara lirih dari arah bangunan itu. Suara berbisik, lalu berubah menjadi raungan, dan jeritan lirih. Rasa penasaran mulai tumbuh. Ia keluar dari mobil dan diam-diam mendekat, sembunyi di balik tiang. Suara pria berpakaian hitam itu terdengar jelas. Waktunya tiba, Haji. Darah muda. Yang bersih. Yang suci. Kau harus menyerahkan satu sebelum bulan purnama. Tapi sulit mencarinya. Semua anak muda sekarang sudah rusak. Yang tak lagi bersih, percuma jadi tumbal. Pria itu mengangguk pelan. Tapi anak itu, sopirmu itu. Fahri. Ia terlalu suci untuk dunia ini. Ia akan memberi kekuatan 10 kali lipat dari tumbal biasa. Fahri menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Apa benar yang dia dengar? Dia segera mundur perlahan,
kembali ke mobil sebelum ketahuan. Namun, sejak saat itu, udara di sekelilingnya terasa berbeda. Sepanjang perjalanan pulang, dia merasa diawasi. Bayangan hitam di kaca spion. Bau dupa di dalam mobil yang tak mungkin ada sebelumnya. Sesampainya di rumah kontrakan, Fahri langsung berwudu dan sholat malam. Air mata menetes pelan. Ia membaca surah Yasin, lalu ayat kursi, dan Al-Mulk. Setelah itu, ia tertidur dalam keadaan wudhu. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Di tengah padang pasir yang luas, ia melihat sosok putih berdiri jauh, membawa cahaya besar. Sosok itu memanggil namanya. Fahri, jangan takut. Ayat yang kamu bawa adalah tameng yang tak bisa ditembus oleh kegelapan. Teruskan mengaji. Mereka tak bisa menyentuhmu, kecuali kamu meninggalkan ayat itu. Ia terbangun dengan peluh dingin, tapi hatinya tenang. Fahri menatap mushaf kecil di samping bantalnya, dan berbisik. Jika ini ujian MU, maka cukupkanlah aku dengan cahaya MU. Sudah 3 hari berlalu sejak Fahri diam-diam mendengar percakapan tentang dirinya yang akan dijadikan tumbal. Wajahnya tetap tenang seperti biasa, tapi di dalam hati, badai berkecamuk. Ia belum bicara pada siapapun, belum tahu harus percaya pada siapa. Yang ia lakukan hanya satu hal, memperkuat ibadahnya. Setiap malam, ia mengisi waktu dengan Qiyamul Lail. Al-Quran menjadi teman tidurnya. Ia memperbanyak zikir pagi dan petang, seolah sedang membentengi dirinya dari sesuatu yang tak kasat mata. Namun, keganjilan mulai bermunculan. Lampu rumahnya sering mati sendiri. Air keran tiba-tiba mengalir sendiri padahal ia sudah tutup rapat. Di malam hari, terdengar suara langkah kaki di atap, meski ia tinggal sendirian. Tapi saat ia membaca ayat kursi, semuanya langsung hening. Hari itu, Fahri kembali mengantar Haji Malik ke rumah besar di kawasan elit. Rumah bercat putih gading itu berdiri megah, bertingkat 3 dengan halaman luas. Para pekerja rumah tangga tampak terbiasa melihat Fahri, menyapanya sopan. Tapi mereka juga sering memalingkan wajah, seolah menyembunyikan sesuatu. Fahri, bantuin angkat koper ke atas. Letakkan di kamar saya. Lantai 2, pojok kanan, perintah Haji Malik sambil menyerahkan kunci pintu kamar. Fahri mengangguk, membawa koper besar ke atas. Tangga rumah itu dilapisi karpet merah, dindingnya penuh lukisan-lukisan klasik, tapi ada satu lukisan besar yang aneh. Seekor kerbau berdiri tegak di tengah padang darah, dengan mata merah menyala. Saat melewati lorong lantai 2, Fahri menyadari satu hal, ada satu pintu kayu besar di ujung lorong yang selalu tertutup rapat. Namun kali ini, pintunya sedikit terbuka. Bau menyengat keluar dari celah itu. Bukan bau busuk, tapi seperti dupa gosong yang dicampur darah dan tanah kuburan. Hidung Fahri berkerut. Ia meletakkan koper di depan kamar Haji Malik, tapi matanya tak bisa lepas dari pintu terbuka itu. Langkahnya mendekat. Pelan. Sunyi. Ia menahan napas dan mendorong sedikit daun pintu. Ciit. Pintu terbuka perlahan, dan pemandangan di dalam kamar itu membuat bulu kuduknya berdiri. Kamar itu remang. Dindingnya dipenuhi tulisan-tulisan kuno dengan darah kering. Di lantai tengah ruangan, tergambar lingkaran besar dari abu, bunga kering, dan darah segar. Di dalam lingkaran itu, berdiri patung aneh, kepala kerbau dengan tanduk panjang, tubuh manusia telanjang, dan mulut menganga ke atas. Patung itu tidak seperti buatan manusia biasa. Ada aura yang menakutkan dari sosoknya. Di belakangnya, tergantung boneka-boneka kecil dari jerami dengan tulisan Arab yang disilang-silang. Seolah menjadi representasi tumbal. Dan lebih mengejutkan lagi, di sudut ruangan, berdiri sesosok bayangan hitam, tinggi, kurus, dengan mata merah menyala. Sosok itu perlahan menoleh ke arah Fahri.
Fahri tak mampu bergerak. Kakinya membeku. Nafas tercekat. Tapi di saat itu, mulutnya refleks melantunkan ayat kursi dengan suara pelan namun mantap. Tiba-tiba ruangan itu seperti terguncang. Patung kerbau bergemetar. Bayangan hitam menjerit, tapi bukan jeritan manusia. Itu seperti teriakan dari alam lain. Cahaya keluar dari tubuh Fahri. Mata batinnya seolah terbuka. Ia melihat lingkaran ritual di lantai berubah menjadi pusaran hitam yang mencoba menyeretnya. Tapi bacaan ayat itu menjadi dinding tak terlihat yang menolak semua serangan gaib itu. Fahri tersungkur, terdorong keluar dari ruangan. Pintu tertutup sendiri dengan keras, brak. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terburu-buru datang dari tangga. Haji Malik muncul dengan wajah panik. Kamu masuk ke kamar itu? Fahri menunduk, napasnya masih tersengal. Maaf, Pak. Saya tidak sengaja. Pintunya terbuka. Wajah Haji Malik berubah pucat. Ia melihat bekas abu dari telapak sepatu Fahri di lorong. Cepat turun. Jangan pernah dekati ruangan itu lagi. Kalau kamu sayang nyawa kamu. Fahri tak menjawab. Dalam hatinya, ia mulai memahami bahwa apa yang dihadapinya lebih besar dari sekadar dukun atau ilmu hitam biasa. Malam itu, saat pulang ke rumah, tubuhnya menggigil. Tapi ia tak langsung tidur. Ia mandi, lalu mengambil sajadah. Ia sholat malam lebih khusyuk dari biasanya. Setelah itu, ia membaca surah Al-Baqarah dari awal hingga ayat 100. Saat membaca bagian tentang sihir dan perjanjian setan dengan manusia, hatinya bergetar. Di tengah lantunannya, jendela rumahnya terbuka sendiri. Angin malam menyelinap masuk. Tapi Fahri tak gentar. Ia bangkit dan menutup jendela itu sambil membaca surat Al-Falaq. Dan sekali lagi, semuanya menjadi hening. Malam turun dengan sunyi yang mencekam. Di sebuah gubuk tua di tengah kebun bambu, cahaya temaram dari puluhan lilin hitam menari-nari di dinding yang dipenuhi rajah dan simbol aneh. Ki Ageng Durjana duduk bersila di tengah lingkaran tanah merah, mengenakan jubah hitam panjang dengan kalung tulang yang menggantung di dadanya. Matanya merah, rambutnya kusut panjang, dan di hadapannya berdiri patung kerbau bertanduk emas, jelmaan setan perjanjian pesugihan. Kenapa belum bisa diambil? Desis Ki Ageng, matanya memerah karena amarah. Padahal anak itu sudah dipilih. Darahnya suci. Jiwanya bersih. Dia tumbal sempurna. Haji Malik berdiri di sudut ruangan, wajahnya gelisah, peluh dingin membasahi pelipis. Dia berbeda, Ki. Dia selalu membawa ayat. Tiap malam dia membaca surah Al-Baqarah. Saat dia masuk ke ruangan itu, semua jadi kacau. Patung itu bergetar. Ki Ageng bangkit, suaranya menggelegar. Berarti dia penjaga cahaya. Keturunan langka yang membawa perlindungan dari alam atas. Tak bisa disentuh sembarangan. Haji Malik menunduk, nyaris gemetar. Lalu, bagaimana, Ki? Saya sudah tak sanggup. Waktu purnama tinggal 5 hari. Kalau saya gagal kasih tumbal, kekayaan saya akan dicabut. Ki Ageng mengedarkan pandangan. Matanya menyipit. Kalau tak bisa disentuh langsung, kita akan buat dia goyah. Tawarkan dunia padanya. Uang, wanita, kekuasaan. Jika dia tergoda, cahaya itu akan redup. Baru setelah itu, dia bisa kita serat. Keesokan harinya, Fahri dikejutkan dengan kabar tak biasa. Ia dipanggil langsung ke kantor pusat Haji Malik, gedung tinggi di pusat kota, tempat para eksekutif berdasi lalu lalang dengan wajah sibuk. Di ruangan mewah lantai 10, Haji Malik duduk sambil tersenyum lebar. Fahri, kamu anak muda jujur,
rajin, dan pintar. Saya sudah pikirkan ini matang-matang. Mulai besok, kamu tidak perlu jadi sopir lagi. Saya ingin kamu kerja tetap di kantor. Saya akan kirim kamu kuliah ke luar negeri. Syaratnya satu, ikut saya penuh. Setia. Lupakan kampung, musala, dan segala urusan kecil itu. Fahri terdiam. Hatinya diguncang. Tawaran ini besar. Kuliah ke Mesir, gaji besar, masa depan cerah. Tapi sesuatu di dalam dirinya menolak. Ada bisikan halus dari dalam dada, jangan jual keyakinanmu untuk kemewahan. Ia tersenyum pelan. Maaf, Pak. Saya berterima kasih. Tapi dunia bukan tujuan utama saya. Saya lebih butuh ridha Tuhan bukan ridha manusia. Senyum Haji Malik berubah menjadi datar. Ia menatap Fahri seperti menatap seseorang yang baru saja menolak surga. Kalau begitu, kamu harus siap dengan konsekuensinya. RI, katanya dingin. Malam itu, ritual dijalankan kembali. Ki Ageng Durjana menaburkan darah ayam hitam di atas boneka jerami yang diberi nama Fahri dengan tinta merah. Ia menggumamkan mantra, dan boneka itu dibakar perlahan. Asapnya berputar, membentuk wajah Fahri yang tampak tenang. Di saat bersamaan, di rumah kontrakannya, Fahri sedang tertidur usai membaca Al-Mulk. Tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Napas sesak. Jantung berdegup tak beraturan. Ia seperti ditarik keluar dari tubuhnya sendiri. Dalam mimpi itu, Fahri berada di hutan gelap. Langit merah, tanah penuh darah. Di depannya, berdiri patung kerbau raksasa dengan lidah menjulur, dan Ki Ageng di sampingnya, tertawa jahat. Sekarang kau milik kami, seru dukun itu. Makhluk hitam bertanduk melompat ke arah Fahri, membuka mulut lebar, hendak menggigit. Tapi di detik itu, dari dalam dada Fahri keluar cahaya putih terang. Bibirnya bergerak otomatis, membaca surat An-Nas. Makhluk itu berteriak. Matanya meleleh, tubuhnya terbakar, dan Ki Ageng terlempar ke belakang. Fahri bangkit. Ia tak takut. Ia menatap patung raksasa itu dan berkata, "Kalian tidak bisa menyentuh siapapun yang hidup dalam lindungan ayat-ayat Allah." Semua mimpi itu pecah seperti kaca yang dihantam batu. Fahri terbangun. Nafas berat. Tubuh berkeringat. Tapi tubuhnya masih utuh. Jiwanya masih utuh. Di tempat ritual, Ki Ageng menjerit keras. Darah keluar dari telinganya. Api ritual padam sendiri. Haji Malik terperanjat. "Ki, kenapa?" "Dia terlalu kuat. Anak itu sudah bukan manusia biasa. Jika kau paksakan, maka yang hancur bukan dia, tapi kau." Haji Malik terduduk lemas. Ia mulai sadar, usahanya membujuk dengan dunia, juga membunuh lewat gaib, gagal total. Tapi ia belum menyerah. Sementara itu, Fahri mulai memutuskan satu hal penting. Ia mendatangi seorang ustaz senior di desa sebelah, Ustaz Rafiq, alim yang dikenal paham ilmu tauhid dan ruqyah syar'i. Ustaz Rafiq menyimak cerita Fahri dengan wajah tenang. Lalu berkata, "Anak muda, kau telah dilindungi karena hatimu bersih. Tapi orang-orang seperti Haji Malik tak akan berhenti. Mereka sudah mengikat janji dengan iblis. Dan hanya satu cara untuk memutuskan, buka aibnya. Bongkar kebenaran. Tapi ingat, kau harus siap, karena itu berarti kau menyatakan perang pada dunia gelap mereka." Fahri menunduk. Tapi sorot matanya mantap. "Saya tidak takut, Ustaz. Kalau saya diam, akan ada korban lain. Saya akan buka semua, dan saya akan tetap membawa ayat dalam dada saya."
Hujan turun perlahan malam itu, menghapus jejak-jejak debu dari jalanan yang gelap. Suasana kota terasa berbeda bagi Fahri. Bukan karena gemuruh petir atau angin dingin yang menampar wajahnya, tapi karena beban berat yang kini ia pikul, kebenaran. Setelah keluar dari rumah Ustaz Rafiq, Fahri langsung menuju masjid besar di tengah kota. Di sana, ia bertemu dengan seseorang yang dulu pernah menjadi bagian dari lingkaran Haji Malik, seorang mantan satpam proyek yang diberhentikan tiba-tiba karena melihat yang tidak seharusnya. Namanya Warto, seorang pria tambun dengan tatapan mata yang selalu gelisah. Mereka berbicara di serambi masjid, ditemani lampu temaram dan suara hujan membasahi genteng. "Saya dulu pikir Pak Haji itu orang baik," ujar Warto, suaranya pelan. "Tapi malam itu, saya lihat sendiri dia bawa anak muda masuk rumah kosong di proyek Kertajaya. Anak itu gak pernah keluar lagi." Fahri mencatat semuanya. Ia juga membawa buku catatan tua yang diberikan Ustaz Rafiq, buku rahasia tentang perjanjian pesugihan yang disebut-sebut milik leluhur Ki Ageng Durjana. Di dalamnya, tertera nama-nama korban tumbal, dan salah satunya adalah teman masa kecil Fahri yang hilang 5 tahun lalu saat kerja proyek. "Bukti ini cukup," gumam Fahri. Keesokan paginya, ia berangkat ke kantor polisi syariah di daerah itu. Namun, seperti yang sudah diperingatkan Ustaz Rafiq, ketika melawan kegelapan, tak semua cahaya mau ikut bersinar. Di kantor itu, laporannya dianggap angin lalu. "Mas Fahri, maaf. Pak Haji Malik orang besar. Banyak amalnya." "Gak mungkin beliau begitu," kata petugas dengan senyum kaku. Tapi Fahri tak patah arang. Ia memutuskan langkah terakhir, membuka aib itu ke publik. Ia membuat surat terbuka dan video testimoni. Dengan bantuan salah satu aktivis dakwah yang juga seorang jurnalis media Islam, Fahri merekam semua, isi buku perjanjian, rekaman suara Ki Ageng saat ritual, yang ia rekam diam-diam di malam pertama, serta kesaksian dari Warto. Video itu diunggah ke kanal media dakwah. Dalam semalam, video itu meledak. Judulnya, "Kesaksian Pemuda Penghafal Quran, Selamat dari Tumbal Pesugihan Sang Konglomerat." Komentar bermunculan. Masyarakat gempar. Banyak yang mengaku pernah kehilangan kerabat yang bekerja dengan Haji Malik. Nama-nama korban mulai bermunculan. Beberapa mantan karyawan yang dulunya takut, kini angkat bicara. Di sisi lain, Haji Malik murka. Di ruang pribadinya, ia menghantam cermin dengan tongkatnya. "Bocah itu harus dibungkam. Ki Ageng, lakukan sesuatu." Ki Ageng yang sedang memulihkan diri hanya menggeleng lemah. "Aku sudah bilang, Haji. Kau menyentuh orang yang dilindungi langit. Sekarang, semua akan jatuh dan kau akan ikut hancur jika masih menantangnya." 2 hari setelah video viral, Fahri mendapat surat panggilan dari aparat resmi. Tapi bukan untuk menahannya, melainkan untuk mendalami bukti dan membuka penyelidikan. Kali ini, polisi syariah bersama penyidik kriminal serius menelusuri laporan. Rumah besar Haji Malik digerebek. Di lantai 2, kamar ritual ditemukan lengkap dengan patung kerbau dan boneka tumbal. Dupa dan darah kering masih ada. Bahkan, lubang rahasia ditemukan di bawah lantai, berisi barang-barang pribadi milik korban yang pernah hilang. Haji Malik akhirnya ditangkap. Ia sempat menolak dan menyumpahi Fahri dari kejauhan. "Kau akan menyesal, Fahri. Dunia ini bukan untuk orang polos sepertimu." Fahri hanya menatapnya dengan tenang, lalu berkata, "Dunia ini bukan milik orang jahat, Pak. Tapi milik orang yang tetap berpegang pada cahaya, meski seluruh dunia gelap." Ki Ageng Durjana melarikan diri ke gunung, tapi pemerintah dan tokoh-tokoh agama menyatakan namanya buronan. Foto-fotonya tersebar, dan beberapa muridnya tertangkap. Malam hari setelah semua itu selesai, Fahri kembali ke rumah kontrakannya.
Tapi ia tak sendiri. Ustaz Rafiq dan beberapa warga datang mengunjunginya. Di musala kecil tempat ia biasa mengajar, mereka berkumpul dan salat berjamaah. Setelah salat, Fahri diminta bicara di depan jamaah. Dengan suara tenang, ia berkata, "Setan tak akan pernah berhenti menawarkan jalan pintas. Tapi kita punya tameng yang tak bisa ditembus, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Jangan pernah tinggalkan itu, karena disitulah kekuatan kita." Tangis beberapa ibu terdengar pelan. Para pemuda menunduk, sebagian terinspirasi. Banyak dari mereka yang tadinya jarang ke masjid kini mulai rutin hadir. Fahri tidak menjadi selebriti. Ia menolak semua undangan talk show dan tawaran bantuan uang. Ia hanya ingin satu hal, kembali mengajar. Fajar menyingsing dengan cahaya lembut yang menembus tirai rumah kontrakan Fahri. Suara azan subuh menggema dari musala kecil di ujung gang, diiringi aroma tanah basah sisa hujan semalam. Di dalam kamar, Fahri berwudu dengan tenang, lalu bersujud dalam salat panjang, seolah seluruh jiwanya sedang berbincang dengan Allah, bersyukur karena masih diberi keselamatan. Beberapa hari berlalu sejak penangkapan Haji Malik. Berita tentang jaringan pesugihan elit mengguncang kota kecil itu. Namun di tengah hiruk-pikuk media dan kehebohan masyarakat, Fahri tetap memilih jalan sunyi, kembali menjadi guru ngaji, kembali menyapu lantai musala, dan tetap tinggal di rumah kontrakan sederhana. Di pagi yang cerah itu, Fahri menerima kunjungan Ustaz Rafiq. Pria tua bijak itu datang membawa kabar. "Fahri, kamu dapat undangan dari pondok besar di Jawa Timur. Mereka ingin kamu jadi pengajar tahfidz di sana. Bahkan mereka menyiapkan tempat tinggal khusus untukmu." Fahri tersenyum sopan. "Saya terharu, Ustaz. Tapi, saya lebih tenang di sini. Anak-anak di kampung ini belum selesai saya bimbing. Allah masih tugaskan saya di sini, saya yakin itu." Ustaz Rafiq mengangguk, menepuk bahu Fahri. "Ketulusanmu, nak, adalah senjata yang lebih kuat dari semua ilmu. Teruslah bersama Al-Quran. Kau bukan hanya menyelamatkan dirimu, tapi juga menyelamatkan banyak jiwa." Sementara itu, Haji Malik mendekam di tahanan. Dari seorang pengusaha dihormati, kini ia menjadi narapidana yang dijauhi semua orang. Kekayaannya disita, perusahaannya hancur, dan keluarganya memilih meninggalkannya. Namun, ada sesuatu yang lebih menyiksa daripada hukuman fisik, yaitu kehilangan semua hal yang dulu ia pikir abadi, kekuasaan, harta, dan pengaruh. Malam-malam di dalam selnya dihantui oleh sosok kerbau raksasa yang menagih tumbal yang tak terpenuhi. Bisikan Ki Ageng terdengar di telinganya seperti jeritan di neraka. Ia mencoba berzikir, tapi bibirnya tak bisa melafazkan ayat. Mulutnya kaku. Lidahnya keluh. Itulah akibat menjual jiwa pada kegelapan. Fahri melanjutkan hidupnya seperti biasa. Ia membuka kelas mengaji pagi dan malam. Musala kecil yang dulu sepi, kini ramai. Anak-anak, remaja, bahkan bapak-bapak mulai kembali ke masjid. Suaranya ketika melantunkan ayat suci terdengar lebih mantap, lebih dalam, karena bukan hanya hafalan yang ia bawa, tapi pengalaman nyata tentang kekuatan ayat-ayat itu. Suatu malam, setelah kelas mengaji selesai, seorang anak kecil bertanya polos, "Kak Fahri, bener ya, kalau kita rajin ngaji, kita nggak bakal diganggu setan?" Fahri tersenyum. Ia jongkok agar sejajar dengan si bocah. Setan akan selalu mencoba ganggu. Tapi kalau kita dekat sama Allah, dia gak akan bisa menyentuh kita. Hati yang bersih dan penuh ayat itu ibarat benteng kuat. Tak ada jin atau manusia yang bisa tembus. Anak itu mengangguk-angguk dengan mata berbinar. Beberapa bulan kemudian, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Ki Ageng Durjana ditemukan tewas di sebuah gubuk tua di lereng gunung, dalam kondisi menghitam seperti terbakar dari dalam. Di dekat mayatnya,
Ditemukan kitab hitam tua yang hangus separuh, diduga sebagai kitab perjanjian pesugihan. Banyak orang bilang ia dibunuh oleh jin perjanjiannya sendiri karena gagal menjaga ikatan. Yang lain percaya itu adalah balasan atas dosa-dosa berat yang ia lakukan. Namun bagi Fahri, itu hanya satu lagi bukti bahwa kejahatan selalu berujung kehancuran. Berita kematian Ki Ageng menjadi akhir dari ketakutan warga terhadap jaringan ilmu hitam yang selama ini tersembunyi. 3 tahun kemudian, Fahri telah menghafal 30 juz Al-Quran dengan sempurna. Ia menolak banyak tawaran duniawi dan lebih memilih jalan sunyi penuh makna. Ia membuka rumah tahfidz kecil dari sumbangan warga, bernama Darul Nur, Rumah Cahaya. Di sana, Fahri mengajarkan bukan hanya hafalan ayat, tapi juga kehidupan di balik setiap lafaz. Ia mengajarkan bahwa musuh terbesar bukan setan, tapi hawa nafsu. Dan bahwa kemuliaan bukan pada harta, tapi pada keteguhan hati saat diuji. Di satu senja yang damai, Fahri duduk sendiri di halaman rumah tahfidz. Ia menatap anak-anak mengaji dengan suara riang. Lalu menengadah ke langit. Ya Allah, Engkau selamatkan aku dari kegelapan karena ayat-ayat MU. Maka izinkan aku menjaga cahaya itu sampai akhir nafasku. Angin sore menyapu lembut wajahnya. Dan langit tampak lebih terang dari biasanya. Tamat.